Pemirsa, untuk membahas bagaimana potensi-potensi kecurangan dalam tahapan pilkada dan apa saja modus serta bentuk kecurangan tersebut telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom peneliti kepemiluan ada Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Terima kasih Iya, Mbak Titi selamat malam. waktunya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi, dari pantauan Anda, apa evaluasi secara menyeluruh mulai dari tahapan persiapan, tahapan pemungutan suara hingga tahapan sekarang ini menuju proses rekapitulasi suara? Kalau kita perhatikan secara keseluruhan tahapan pilkada memang berlangsung cukup smooth dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Meskipun di sejumlah daerah kita temui masih ada yang belum bisa berjalan sesuai dengan jadwal karena faktor adanya gangguan alam dan khususnya cuaca ya, karena ada yang mengalami banjir atau hujan berat sehingga pelaksanaan harus tertunda dan dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan. Ada yang betul-betul belum menyelenggarakan, tapi ada juga yang sudah menuntaskan, melanjutkan dari tahapan yang terhenti. Kita berharap keseluruhan daerah ini bisa semuanya selesai melaksanakan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Dan sekarang untuk rekapitulasi suara. Tadi juga sudah disampaikan dengan cukup lengkap ya. Dalam konteks penghitungan dan rekapitulasi Iya. suara, ada beberapa dinamika di lapangan, misalnya yang tadi terjadi begitu karena ada gangguan alam ataupun ada misalnya kendala-kendala terkait dengan logistik lainnya. Tetapi kalau kita perhatikan terkait dengan penghitungan suara, bisa dikatakan hampir keseluruhan berjalan baik begitu, meskipun ada catatan besar terkait dengan angka pengguna hak pilih yang mengalami penurunan Iya. apabila dibandingkan dengan pemilu serentak Iya, 2024 dan betul. juga pilkada serentak Iya. terakhir yang Iya. diselenggarakan pada tahun 2020. Nah, Iya. untuk rekapitulasi sendiri, hampir di semua daerah sudah mulai melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan ya untuk waktu-waktu saat ini karena kita juga baru menuntaskan pelaksanaan pemungutan suara kan pada satu hari. Kira-kira ya satu hari lah efektifnya ya. 27 November, 28 November suara sudah mulai bergerak di kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi di kecamatan, setelahnya di kabupaten kota dan terakhir bagi yang Di provinsi pemilihan ya. gubernur di tingkat provinsi. Baik. Untuk modus-modus begitu yang paling kita harus pastikan ini adalah rekapitulasi yang dilakukan secara manual di mana akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil yang dikirimkan oleh para KPPS di setiap TPS. Hasil itu berupa adalah salinan C hasil begitu. Jadi ada hasil yang dituliskan di plano yang disebut dengan formulir atau yang disebut dengan plano C hasil begitu, tapi kemudian itu disalin dan itu yang kemudian akan direkap di tingkat kecamatan. Karena ini prosesnya manual, begitu pergerakan suaranya dari tingkat TPS sampai ke kecamatan, terkadang dalam beberapa kasus ya itu terjadi distorsi. Apakah misalnya hasilnya lalu kemudian dihilangkan atau kemudian di saat di jalan dilakukan perubahan dan ketika proses penghitungan misalnya ada angka-angka yang tidak dihitung sesuai dengan apa yang sudah Iya. diberikan oleh pemilih. Kalau di Iya. tingkat pilkada sebenarnya proses atau kemudian pelanggaran perubahan hasil atau kemudian manipulasi atas hasil yang sudah diberikan itu tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif. Karena memang kan Oke. di pilkada itu jumlah calonnya sedikit ya. Karena Iya. jumlah calonnya sedikit, setiap calon itu kan mendapatkan salinan hasil. Jadi Iya. salinan C hasil yang diberikan kepada setiap saksi dan kebanyakan pasangan calon itu punya saksi.
di setiap TPS, sehingga mereka bisa membandingkan antara apa yang kemudian dihitung di kecamatan dengan salinan C hasil yang mereka pegang. Tetapi di beberapa kasus, terutama banyak terjadi di daerah yang terpinggir atau kemudian pedalaman yang tidak terlalu baik pengawasannya, kurang ada media, itu terjadi perubahan-perubahan karena tidak semua pasangan calon misalnya mampu menjangkau daerah yang jauh atau daerah pedalaman terpinggir. Nah, apalagi kalau kemudian distribusi dan apa pengiriman hasil Iya. itu melalui pulau-pulau kecil atau perjalanan transportasi yang cukup jauh, di sanalah mulai terjadinya distorsi. Jadi Iya. faktor geografis, kondisi alam yang menantang, jarak ya, kondisi alam yang kepulauan itu Iya. yang bisa memicu terjadinya pelanggaran gitu. Baik, baik. Mbak Titi, ini menarik sekali perspektif Anda, penilaian Anda terkait dengan distorsi suara di pilkada serentak ini cenderung lebih minim terjadi jika dibandingkan dengan pileg dan pilpres kemarin di awal Februari. Ini akan menarik kita ulas usai jeda, Mbak Titi. Kita akan membahas lebih lanjut. Pemirsa tetap bersama kami di Metro TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dan juga kita masih berdialog bagaimana terkait dengan potensi kecurangan suara apalagi di tahapan rekapitulasi suara. Masih bersama saya Amnar Kafi dan juga ada Mbak Titi Anggra ini peneliti kepemiluan. Mbak Titi, menarik untuk membicarakan bahwa distorsi suara, entah itu penggelembungan suara, bahkan mungkin penggeseran dan pengurangan suara ini lebih cenderung lebih kecil jika terjadi di pilkada serentak ini. Namun jika saat ini di pilkada serentak, mungkin bagi tim pemenangan salah satu pasangan calon yang sudah mengklaim kemenangannya lewat quick count kemarin, apakah ada usaha mereka untuk mengamankan suara mereka? Iya, KPU itu selain penghitungan dan juga rekapitulasi suara secara berjenjang, mereka sebenarnya punya instrumen yang namanya Sirekap, Sistem Teknologi Informasi Rekapitulasi Suara. Jadi KPU itu melakukan pemfotoan C hasil yang berbentuk plano tadi ya, yang merupakan hasil penghitungan secara terbuka dan transparan di TPS yang dicatatkan di kertas seukuran plano di setiap TPS dan itu kemudian difoto oleh petugas KPPS dan hasil fotonya dikirimkan ke server nasional yang disebut dengan sistemik secara keseluruhan disebut dengan Sirekap. Nah, formulir dari C hasil di setiap TPS itu ada di dalam apa namanya sistem Sirekap KPU. Tapi kan dia tidak menampilkan digitalisasi angka-angka yang Iya. mengkonversi angka-angka pada form C hasil plano menjadi angka-angka digital. Nah, ketika kemudian itu tidak tersedia, otomatis kemudian rekapitulasi formal yang dirilis oleh KPU hanya berbasis pada rekapitulasi manual berjenjang tadi. Nah, jangan sampai kemudian di tengah misalnya hasil quick count yang sudah beredar, lalu Iya. publik yang juga sudah menghitung berdasarkan C hasil yang diunggah oleh KPU di Sirekap, lalu kemudian terjadi distorsi atau pergeseran, penambahan, pengurangan, perubahan angka-angka saat ditampilkan dalam hasil rekapitulasi manual di kecamatan. Apalagi kalau kemudian itu tidak mampu terjelaskan kepada publik. Nah, sekarang ini kan karena tidak ada digitalisasi dari gambar atau foto C hasil yang diunggah oleh KPU, karena kita tidak bisa melihat konversinya menjadi angka, lalu Iya. kemudian kalau terjadi perubahan misalnya dari rekapitulasi gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, itu bisa menimbulkan spekulasi atau kecurigaan bahwa ada proses yang bermasalah pada saat misalnya itu dilakukan secara manual. Nah, ini memang menjadi kelemahan atau menjadi salah satu kemunduran dari Sirekap pada 2024. Kalau pada tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU itu persis dengan yang dilakukan KPU pada 2024. Pada Pilkada 2020, KPU itu sebenarnya sudah naik kelas lah dari sisi pelayanan. Karena Iya. tadi foto itu sudah
dikonversi menjadi penghitungan dalam bentuk angka-angka digital begitu. Sekarang Mhm. itu tidak ditampilkan lagi. Nah, itu yang kemudian menimbulkan kekhawatiran jangan-jangan ini ada peluang untuk dilakukan perubahan-perubahan saat rekap manual. Em, Mhm, mhm. Perubahan-perubahan itu hanya akan terjadi kalau terbiarkan dan ada problem integritas penyelenggara pemilu yang bermasalah pada tingkat Mhm. di atas TPS, yaitu di kecamatan. Nah, hal Kecamatan ini ya. yang kemudian harus diantisipasi oleh para pasangan calon. Pada dasarnya, pasangan calon itu ketika dia punya saksi di TPS, dia punya salinan C hasil. Nah, salinan C hasil itu seharusnya menjadi basis pembanding ketika rekapitulasi suara di kecamatan dilakukan untuk merekap Mhm. hasil dari masing-masing TPS. Nah, hasil dari Mhm. masing-masing TPS itu yang kemudian dicek dengan cermat. Apakah yang dibacakan saat rekap di kecamatan itu betul-betul merefleksikan hasil dari TPS yang dipegang oleh para saksi. Nah, Mhm. kalaupun misalnya para saksi tidak ada di TPS tertentu begitu, mereka bisa mengunduh hasil C hasil yang diunggah di dalam sistem Sirekap. Nah, ini yang Mhm. harus Mhm. dikawal karena kadang-kadang ya ada upaya-upaya untuk apakah menyuap atau kemudian merekayasa hasil dengan Iya. melibatkan sejumlah uang dengan motif-motif tertentu agar Mhm. hasil bisa berubah, apakah ada yang dikurangi, ditambah dan lain sebagainya. Tapi kalau Iya. kita bandingkan dari perselisihan hasil pilkada tahun 2020 yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, klaim Mhm. soal adanya manipulasi, penggelembungan, perubahan, utak-atik suara itu memang bukan klaim yang paling banyak mendominasi keberatan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi klaim Mhm. yang paling banyak itu adalah mempersoalkan administrasi di dalam pelaksanaan pemilihan. Misalnya bahwa ada sekian pemilih yang tidak memenuhi syarat dibolehkan untuk menggunakan hak pilih. Lalu ada sekian prosedur di TPS yang tidak dilakukan. Misalnya ada saksi yang tidak diberikan diberikan akses kepada daftar hadir. Lalu kemudian ada pemilih yang menggunakan hak pilih tidak dengan menunjukkan KTP elektronik Mhm. dan lain sebagainya. Jadi mayoritas itu yang dipersoalkan di MK adalah soal administrasi di dalam Administratif proses ya. pemilihan. Yang kedua itu Baik. yang paling baik dipersoalkan adalah soal perilaku etik dari para penyelenggara. Mhm. Nah, yang Iya. lain-lain justru dikaitkan dengan adanya pelanggaran. Misalnya klaim Mhm. bahwa aparatur sipil negara tidak netral, lalu Mhm. terjadi politisasi birokrasi, lalu praktek politik uang, daftar pemilihnya tidak mutakhir begitu. Mhm. Kalau dari data ada klaim atau dalil bahwa terjadi penggelembungan suara, tapi memang di pilkada karena jumlah calonnya kecil, rata-rata Mhm. calonnya punya saksi, ruang Iya. untuk mengubah itu menjadi lebih sempit, kecuali Mhm. kalau ada kesepakatan yang betul-betul melibatkan semua pihak di tingkat TPS ataupun kecamatan ya, Mhm. baik saksi partai, petugas pengawas yang ada di TPS dan ada di kecamatan, Mhm. dan juga pihak pelaksana. Jadi memang Baik. ikhtiarnya ini harus besar nih kalau ingin Iya, iya. melakukan Mhm. kecurangan atau manipulasi. Apalagi Mhm. sekarang salinan C hasil itu didapat saksi dan juga foto C hasil yang plano itu juga dipublikasikan gitu. Iya, iya. Tapi dengan uraian yang panjang tadi, ada effort dari tim pemenangan untuk mengawal rekapitulasi suara, tapi masih ada keterbatasan pada si rekap ini, Mbak. Ya, Seyogyanya untuk pemilu-pemilu ke depannya, si rekap ini seperti apa seyogyanya, Mbak? iya, kalau ideal sekali tentu saja mestinya rekapitulasi suara kita itu harusnya sudah dilakukan secara elektronik. Rekapitulasi resminya ya. Sekarang Iya, ini kan baik pemungutan dan penghitungan serta masih rekapitulasi manual suara ya. semuanya masih manual. Ke depan itu mestinya teknologi berkembang. Terjadi masalah itu banyak ketika suara bergerak dari TPS ke tingkatan yang lebih tinggi atau kecamatan, apalagi di Mhm. daerah-daerah dengan kontur geografis ya atau bentang alam yang rumit atau yang Mhm. sulit, yang jauh, yang melibatkan misalnya sungai, daratan, lautan begitu, yang jaraknya itu menantang.
Nah, dari dulu kami mengusulkan mestinya penghitungan kita dan rekapitulasi suara kita itu sudah bisa penghitungannya kalau pemungutan penghitungan suara di TPS, kalau manual itu masih bagus ya. Karena Ya. itu katanya adalah penghitungan suara paling terbuka, transparan, dan akuntabel di dunia. Penghitungannya dilakukan beramai-ramai, semua orang Ya. bisa melihat, menentukan Mhm. sah atau tidak sahnya, akuntabel disaksikan semua pihak. Tetapi yang Mhm. penting di elektronisasi atau didigitalisasi itu justru rekapnya. Jadi kalau bisa justru manual itu Mhm. terkonversi atau beralih menjadi rekapitulasi sepenuhnya secara formal. Nah, itu akan lebih bisa mencegah kecurangan dan hasil bisa tersedia dengan cepat. Karena kalau Mhm. hasilnya cepat, dia bisa mencegah manipulasi, bisa mencegah spekulasi, penyebaran hoax begitu ya. Nah, Ya. itu harapan idealnya. Tetapi ke Mhm. depan kalau kita ingin lebih baik lagi dari si rekap ini, Mhm. mestinya KPU tidak menutup digitalisasi konversi antara foto C hasil menjadi angka-angka yang kita langsung bisa membaca. Berapa misalnya ketika dia mengunggah foto C hasil, lalu konversi menjadi angka-angka per TPS, per kecamatan, per kabupaten kota, per provinsi, itu sudah bisa terbaca. Sekarang kan contohnya KPU Jakarta ya, Ya. angka pengunggahan formulir C hasilnya, foto C hasilnya itu kan sudah 100%. Sudah Tetapi kan 100%. itu tidak bisa kemudian kita lihat rekapnya di dalam sistem online yang bisa diakses oleh publik Mhm. atau yang disebut dengan Sirekap publik karena itu tidak disediakan Mhm. oleh KPU. KPU apakah memiliki datanya? Iya, KPU memiliki datanya. Tapi data itu hanya bisa diakses oleh internal penyelenggara. Ya. Alasannya karena menghindari kegaduhan sebab hasil resmi itu adalah hasil yang dirilis Mhm. melalui rekap manual berjenjang sehingga kalau ada yang digital cepat begitu itu katanya bisa gaduh. Nah, justru Mhm. menurut saya kegaduhan itu akan lebih bisa terjadi kalau itu tidak ditampilkan karena bisa Mhm. membuka kecurigaan ada ruang-ruang distorsi, perubahan, penggelembungan, penambahan, pengurangan di tengah proses Mhm. manual begitu. Tapi Mhm. kalau dia ditampilkan, kalaupun ada kesalahan, ada error, ada input yang tidak akurat, Ya. koreksi kan bisa segera dilakukan karena Mhm. masyarakat memantau. Nah, kalau sekarang karena misalnya data itu hanya bisa diakses oleh penyelenggara, ya tadi ada yang klaim sudah menang, ada yang klaim putaran kedua. Nah, itu yang kemudian tidak Baik. bisa diredam Baik. dengan efektif karena memang Ya. datanya tidak dibuka kepada publik Mhm. secara utuh. Baik. Dibuka tapi hanya sebagian, tidak Mhm. tuntas sampai kemudian betul-betul menyeluruh begitu, Mas. Iya, baik Mbak Titi, ini menarik kalau bicara soal Pilkada Jakarta yang dimana ternyata Sirekap ini tidak dibuka untuk publik dan ini memicu kegaduhan serta adanya saling klaim tadi setelah satu putaran atau dua putaran. Anda melihat ini adakah potensi kecurangan yang lebih sistematis di sana? Iya, justru ini proses belum selesai. Jadi lagi-lagi ya, karena penghitungan dan rekapitulasi suara kita adalah manual, yang valid, yang final, yang otentik sebagai hasil itu adalah saat diumumkan hasil penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi Jakarta. Nah, kita lebih baik semua pihak sekarang berkonsentrasi mengawal prosesnya. Bagaimana saksi dan tim pasangan calon menjaga betul proses rekap di kecamatan melalui salinan C hasil yang mereka pegang sebagai pembanding dan menempatkan saksi-saksi yang kredibel dan berintegritas untuk mengikuti proses rekap di kecamatan agar sejalan dengan apa yang sudah dihasilkan di TPS. Jadi mencegah kecurangan hanya bisa dilakukan dengan memastikan saksi pasangan calon hadir di rekap saat kecamatan dan betul-betul bekerja sesuai prosedur, aturan main, dan merujuk kepada hasil yang sudah ditetapkan pada saat di TPS oleh KPPS. Yang kedua adalah di kecamatan itu ada pengawas pemilihan kecamatan. Jadi panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan. Nah, Panwas kecamatan ini juga harus kita kawal untuk menjadi kekuatan kontrol atas proses di kecamatan supaya berjalan sesuai dengan seluruh aturan main yang ada. Kemudian jajaran KPU juga perlu mengingatkan para petugasnya di panitia pemilihan kecamatan atau PPK
untuk bekerja benar, karena bagaimanapun ini masyarakat memonitor, memantau, publik menunggu begitu ya. Ini soal apakah akan ada putaran kedua ataukah misalnya akan selesai dengan hanya satu putaran. Dan dengan selesainya rekap keseluruhan, belum tentu juga masalah hukumnya selesai. Pihak-pihak yang misalnya tidak puas atau meyakini bahwa ada hal-hal yang mengganggu hasil yang tidak mencerminkan hasil yang otentik, hasil yang murni, itu bisa kemudian mengajukan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Iya. terutama bagi pilkada DKI ya, untuk mempersoalkan hasil sehingga kemudian misalnya apakah dia mendalilkan bisa masuk ke putaran kedua berdasarkan hasil yang ada. 3 hari kerja sejak penetapan rekapitulasi hasil oleh KPU Jakarta, itu paslon bisa mengajukan keberatan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi itu yang memang harus diantisipasi semua pihak, tetapi Undang-Undang Pilkada sudah menyiapkan saluran-saluran yang bisa ditempuh kalau ada keberatan atau ada dugaan terhadap terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam prosesnya. Baik, Mbak Titi, kita harap semuanya masih berada di jalurnya, tidak ada upaya sistematis untuk penyalahgunaan, apalagi penggelembungan suara di sini, di Sulawesi Suara. Terima kasih Mbak Titi telah berbagi perspektif bersama kami di Metro TV. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.